Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah telah kita angkat kemarin tentang kesalahan fatal Ustadz Adi Hidayat yang menerjemahkan Quran Surah Maryam ayat 30 sampai ke 31. Berikut akan kami angkat pula tentang saudara kita YouTuber Mas Dodi Sefriadi yang dimaki-maki oleh Muhibin Ustadz Adi Hidayat dikarenakan berani mengkritik dan membahas tentang Ustadz Adi Hidayat. Mari kita simak pengakuan beliau di kanal YouTube beliau, yaitu Dodi Sefriadi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar pembahasan tentang Ustadz Adi Hidayat, yang mana saya di kolom komentar banyak sekali yang memaki-maki karena saya mengomentari Ustadz Adi Hidayat. Saya memahami rasa sakit hati teman-teman karena idolanya saya kritik, akhirnya sakit hatinya. Tapi cobalah belajar teman-teman, melihat substansi persoalannya, bukan sosok pribadinya. Terlebih lagi ini adalah masalah serius ya, ini masalah akidah, masalah pokok dalam agama Islam teman-teman. Jadi penting sekali untuk kita saling mengingatkan satu sama lain. Tapi ya memang penyakit fanatik buta ini bahaya sekali ya. Orang itu kalau sudah benar-benar mengidolakan seseorang, mengidolakan orang lain, salah pun orang itu akan dibela. Bahkan yang mengkritiknya sampai dimaki-maki. Tapi saya sudah biasa sih dapat maki-makian di channel ini. Bahkan saya pernah mengkritik pengajian seorang Gus yang ada dangdutan di dalamnya. Itu bukan cuma sekedar dimaki-maki sama pengikutnya, sampai diancam. Wah gitu. Ada banyak tuh, ada puluhan yang DM TikTok saya dari jamaah-jamaahnya Gus itu ngancem gitulah pokoknya. Tapi ya sudahlah, semoga Allah beri hidayah kepada kita semua. Kalau saya salah, semoga Allah beri hidayah kepada saya teman-temannya. Ini ada kritikan juga untuk Ustadz Adi Hidayat. Ini kritikannya dari seorang ustadz juga yang bernama Dr. Muammar Ma'ruf MA. Kalau kita lihat profil beliau ini di Instagramnya, beliau ini memang studi pendidikannya Al-Quran teman-teman ya. Bahkan bergelar PhD of Quran Sunnah di Universitas Islamic University of Madinah. Universitasnya di Madinah teman-teman ya. PhD ini berarti doktor lah ya. PhD ini setara doktor atau master, atau yang kita sering juga kenal sebutannya S3 lah pendidikannya. Oke, kita simak ya bagaimana kritikan dari Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf ini untuk Ustadz Adi Hidayat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kerana kitab Injil lebih dahulu diturunkan daripada Al-Quran, jadi yang mau ana tanyakan, apakah benar ada yang sama isi kandungan kitab Injil dengan Al-Quran? Kerana ana dengar ada yang seorang ustaz mengatakan Injil dan Al-Quran ada yang sama. Syukran. Ini masalah ni kerana isu akhir-akhir ini ada salah seorang ustaz yang buat satu majlis dengan orang Kristian dan dia nak kolabkan antara Al-Quran dengan Injil, yang mana orang Kristian ini berani dengan jelas dia katakan bahawa dalam Yohanes 3 ayat ke-16 bahawa Tuhan kerana sayang rahmatnya kepada umatnya, bahkan dia hantar anak tunggalnya kepada manusia, dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya maka dia akan dapat berkat. Lalu Ustaz ini membacakan surah Maryam ayat 30 dan 31. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang 30 dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31 dikatakan bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak
mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah? Iaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah. Yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasihi Allah. Berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Dia potong tengah, potong ini, tujuannya apa katanya? Pasti ada tujuan tertentu. Wallahu a'lam ya. Memang terlihat ayatnya sih tidak dibaca begitu jelas oleh Ustadz Adi Hidayat, bahkan ada yang terpotong tuh ayatnya. Dan kalau kita lihat penjelasannya seperti ini tadi, ini kita ulang lagi di bagian ini ya. Yang 30 dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31. Jadi ayat ke-30-nya tidak diterjemahkan, langsung ke ayat ke-31 dan itu pun dipotong. Katakan bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Kenapa? Nggak bisa ya, kita nggak bisa merubah ataupun memotong ataupun apalah, mengotak-ngatik ayat Al-Quran untuk menyamakan, memirip-miripkan dengan ayatnya umat agama lain dalam rangka toleransi, dalam rangka untuk memperbaiki kedua hubungan umat beragama. Dalam Islam itu toleransi jelas ya, bahwa untukmu agamamu, untukku agamaku. Yang 30 dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31. Sekarang coba kita lihat ya, yang dimaksud oleh Ustadz Dr. Umar tadi ya, bahwa ayat 30-nya tidak dibacakan terjemahannya, langsung ke ayat ke-31 gitu teman-teman. Sebelumnya saya putarkan dulu nih videonya ya, yang sudah beredar di sosial media. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta? Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani. Nabiyanya nggak dibaca, langsung ke ayat ke-31-nya. Mubarakan ainama wa awsani bis shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John. Mirip ya. Nah, jadi terjemahannya itu cuman mengambil dari surah ke-31-nya teman-teman ya. Terjemahan ke-30-nya nggak dibaca, padahal kalau kita lihat terjemahan ke-30-nya ini tuh begini. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi sebenarnya surah Maryam ini ayat ke-30 sampai ayat ke-31 justru menjadi bantahan Yohanes 3 ayat ke-16 yang menyatakan bahwa Tuhan punya anak. Anaknya Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Dibantah dengan surah Maryam ini ayat ke-30 sampai ke-31, jelas sekali. Jadi nggak bisa kita katakan mirip, justru bertentangan teman-teman. Dan konteks kepercayaannya pun beda. Nabi Isa dengan Yesus itu beda, jadi nggak bisa dimirip-miripkan. Dan yang terpenting sekali lagi saya katakan bahwa surah Maryam ayat ke-30 sampai ayat ke-31 ini bertolak belakang sekali dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena surah Maryam ayat ke-30 ini menjelaskan Isa alaihissalam itu bukan seorang anaknya Tuhan teman-teman, melainkan seorang nabi. Sedangkan di Yohanes 3 ayat 16 ini menyatakan bahwa Tuhan itu punya anak, mengutusnya ke dunia untuk menjadi berkah dan lain sebagainya. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah? Iaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah. Yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasihi Allah. Berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Lah ya itu dia yang jadi pertanyaan. Qala ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu nggak dibaca terjemahannya. Padahal kalau itu dibaca teman-teman, nggak usah dijelasin lah. Bacain aja terjemahannya, itu akan terlihat betapa bedanya Yohanes 3 ayat 16 dengan surah Maryam ayat ke-30 sampai ke-31. Ini bertolak belakang, teman-teman.